Rudal milik pejuang Hizbullah ini menargetkan kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Serangan balasan ini dilakukan oleh pejuang Hizbullah terhadap serangan udara Israel kemarin. Dilaporkan pada serangan udara Israel sebanyak 254 orang tewas. Tidak hanya menyerang kapal perang Israel, pejuang Hizbullah kembali menyerang pasukan Zionis Israel menggunakan roket. Para pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan pejuang Hizbullah ini menggunakan roket yang memiliki daya ledak yang cukup besar. Serangan balasan dilakukan usai Israel melancarkan serangan udara di Beirut, Lebanon. Saling serang masih terjadi saat gencatan senjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Amerika Serikat pun berdalih Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan syarat gencatan senjata yang diberikan ke Amerika termasuk Lebanon yang masuk dalam poin tuntutan gencatan senjata yang disampaikan Iran. Di tengah serangan yang terjadi di Lebanon, Presiden Amerika Serikat melalui media sosial miliknya menegaskan seluruh kapal perang dan pasukan Amerika akan bertahan di Timur Tengah untuk tetap mengawal gencatan senjata. Pemirsa, Amerika mengamini Israel menolak memasukkan Lebanon dalam poin gencatan senjata dengan Iran. Namun Pakistan dan Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata. شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون يا جماعه الخير انا قدام رفيعي. Israel membombardir Lebanon Rabu 8 April ke 100 titik yang diklaim Israel sebagai lokasi Hizbullah. Ledakan dahsyat menghancurkan gedung-gedung komersial dan permukiman di Beirut. Ratusan orang tewas dan terluka akibat serangan Israel 1 jam setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dengan Iran. Padahal Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta Iran tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata, namun Amerika dan Israel menolak. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan Iran bisa menarik diri dari kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika jika Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Sementara kantor berita Iran Fars juga melaporkan Teheran menangguhkan Selat Hormuz dibuka setelah serangan Israel ke Lebanon. Pemirsa, ratusan nyawa dilaporkan melayang di Lebanon dalam waktu 1 hari. Ya, menjadikan jeda konflik atau gencatan senjata yang baru diumumkan terdengar seperti isapan jempol belaka. Saling bantah, isi perjanjian gencatan senjata pun mencuat, mulai dari Iran, Pakistan, Amerika Serikat, dan juga Israel. يا الله يا الله شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون. Langit Lebanon kembali menghitam oleh asap. Dentuman datang bertubi-tubi, lebih keras dari hari-hari sebelumnya ketika Israel melancarkan gelombang serangan terbesarnya ke Lebanon. Ratusan nyawa dilaporkan melayang dalam waktu 1 hari, menjadikan jeda konflik atau gencatan senjata yang baru diumumkan terdengar tak berguna. Ketiga negara ini tidak sepakat atas gencatan senjata dengan Lebanon. Dan Amerika Serikat pun berdalih, Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata.
Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the president and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel, and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in a ceasefire deal. Di sisi lain, Duta Besar Pakistan untuk PBB, Usman Jadun tegas menyebut Lebanon masuk dalam poin gencatan senjata, namun Amerika dan Israel menolak. Pakistan reiterates its full support for the sovereignty, unity and territorial integrity of Lebanon. We condemn in the strongest terms Israel's continued military aggression in southern Lebanon, which has resulted in the death of more than 400 civilians, including at least 83 children and 42 women, and over 600,000 people displaced. Sweeping illegal evacuation orders across large parts of southern Lebanon have deepened civilian suffering. The large-scale destruction of civilian infrastructure and the blatant disregard for international humanitarian law must cease immediately. Second, Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus tarik ulur keputusan gencatan senjata. Ketiga negara ini masih terlibat saling serang hingga Lebanon pun tetap menjadi target serangan Israel. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Serangan ini memicu kerusakan luas di sejumlah titik. Asap hitam tebal membumbung tinggi di atas ibu kota Lebanon, sementara warga berlarian menyelamatkan diri ke jalan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Otoritas Pertahanan Sipil Lebanon mencatat sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada Rabu waktu setempat. Militer Israel menyatakan operasi ini merupakan serangan koordinasi terbesar sejak dimulainya kembali operasi militernya pada 2 Maret lalu. Target utama disebut sebagai infrastruktur kelompok Hizbullah, termasuk pusat komando yang berada di tengah kawasan sipil. Pemerintah Lebanon pun mendesak bantuan internasional untuk menangani lonjakan korban, mengingat fasilitas kesehatan kewalahan menghadapi situasi darurat. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan. Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak mencakup Lebanon dan operasi militer terhadap Hizbullah akan terus berlanjut.